Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya. Ratu Balqis merupakan ratu negeri Saba, negeri yang makmur. Beliau amat disayangi rakyatnya. Beliau masih muda, cantik, cerdas, adil, anggun, dan berwibawa. Ratu Balqis mendiami sebuah negeri yang subur dan masyarakatnya sejahtera, bernama Negeri Saba. Mengacu pada kitab Perjanjian Lama, Al-Quran, dan sejarah Ethiopia, Negeri Saba adalah sebuah kerajaan kuno di mana arkeolog modern memperkirakan bahwa tepatnya lokasi kerajaan tersebut di wilayah Eritrea, Ethiopia. Kala itu, Nabi Sulaiman bersama pasukannya sedang dalam perjalanan menuju negeri Yaman. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman kekurangan air, dan kebetulan ada seekor burung hudhud yang melintas di sana. Nabi Sulaiman kemudian memanggil burung tersebut dan memerintahkannya untuk membantu mencarikan sumber air. Burung hudhud menyanggupinya. Kemudian pergilah dia mencari sumber air sesuai dengan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat berkomunikasi dengan burung hudhud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada beliau dapat berbicara dengan para hewan. Setelah pergi lama, burung hudhud itu tak juga kembali sehingga membuat Nabi Sulaiman menunggu begitu lama. Namun akhirnya burung tersebut datang dan meminta maaf kepada Nabi Sulaiman alaihissalam karena dia terlambat. Burung hudhud tersebut berkata, "Maafkan hamba wahai Nabi. Ketika saya berkeliling jauh mencari sumber air, saya melihat ada sebuah negeri yang megah bernama Saba. Negeri itu diperintah oleh seorang ratu yang bernama Balqis. Ratu Balqis memiliki bala tentara yang bertubuh besar-besar lagi kuat. Sayangnya, ratu itu beserta rakyatnya menyembah matahari. Meskipun Ratu Balqis memiliki segalanya, dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik seluruh alam semesta beserta isinya." Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 23 dan 24 yang artinya, "Sesungguhnya aku burung hudhud mendapati ada seorang perempuan yang memerintah penduduk negeri Saba. Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Aku burung hudhud mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan buruk itu agar terasa indah bagi mereka, sehingga menghalanginya dari jalan Allah. Mereka tidak mendapat petunjuk." Mendengar penuturan burung hudhud, Nabi Sulaiman alaihissalam merasa heran karena ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah berpikir sejenak, Nabi Sulaiman memutuskan untuk menulis surat kepada Ratu Balqis yang isinya berupa seruan kepadanya dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Lalu dikirimlah surat tersebut dengan bantuan burung hudhud untuk mengantarkannya kepada sang ratu. Ketika surat sudah sampai di tangan Ratu Balqis dan ia membaca ajakan dan perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Isi perintah surat tersebut adalah agar Ratu Balqis tunduk dan masuk Islam. Seketika kerajaan Sabah heboh. Ratu Balqis menyebutkan surat tersebut dengan istilah Kitabun Karim atau surat yang agung. Hal itu menunjukkan betapa surat ini bukan surat biasa, melainkan surat yang penuh dengan wibawa dan telah menggetarkan jiwanya. Ratu Balqis mengadakan rapat darurat dengan para pembesarnya, dan dia minta pendapat kepada para pembesarnya apa yang harus dilakukan. Wahai para pembesarku, beri aku pendapat. Tergambar betapa Ratu Balqis tampak bingung dan penuh rasa takut. Ratu Balqis berkata, "Aku tidak bisa memutuskan apa-apa tanpa pendapat kalian." Para pembesar kerajaan Sabah dan pasukannya menunjukkan sikap siap patuh dan siap perang. Namun, Ratu Balqis khawatir akan mengalami kekalahan dan kelak akan dihinakan bila berperang dengan pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kebiasaan raja-raja ketika menguasai sebuah wilayah langsung akan membuat kerusakan dan menghinakan penduduknya. Karena itu, Ratu Balqis mencoba cara lain dengan memberikan dan mengirim hadiah. Kemudian Ratu Balqis mengirim utusan dengan membawa hadiah untuk disampaikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut karena tujuannya bukan untuk mendapatkan harta benda, melainkan untuk mengajak Ratu Balqis dan kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik alam semesta. Ratu Balqis semakin ketakutan ketika hadiahnya ditolak. Ditambah ancaman Nabi Sulaiman dengan pasukannya yang akan menyerang dan tidak akan tertandingi. Demi keselamatan negeri dan rakyatnya, akhirnya Ratu Balqis bertekad menemui Nabi Sulaiman dengan cara damai. Segera Ratu Balqis mengirim utusan untuk menyampaikan suratnya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa dia akan berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman pada waktu yang telah ditentukan. Setelah itu, Ratu Balqis melakukan persiapan perjalanan. Diperkirakan jarak yang jauh dan memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman di Palestina. Maka Ratu Balqis minta kepada pegawai istananya untuk mengemas singgasananya yang terbuat dari emas, berhiaskan batu-batu mulia, yakut, zabarjat, dan lu'lu'. Dia memerintahkan
untuk dimasukkan ke dalam sebuah peti besar dengan penutup 7 lapis. Sepeninggalnya, Ratu Balkis tidak ingin seorang pun boleh membukanya, apalagi duduk di atas singgasananya. Setelah rombongan besar dari kerajaan Sabah berangkat, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jinnya untuk memantau dan menjaga keamanan mereka siang dan malam. Setelah rombongan Ratu Balkis mulai mendekat ke kerajaannya di Palestina, Nabi Sulaiman mengundang rapat para pembesarnya. Dan Nabi Sulaiman punya ide untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis yang besar itu ke istananya. Kepada para pembesar kerajaan, dalam rapat tersebut Nabi Sulaiman bertanya, "Siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istana ini sebelum ratu dan rombongannya sampai?" Kejadian tersebut diceritakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 38-39. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku datang kepadamu dengan membawa singgasana itu. Kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawa lagi dapat dipercaya." Yang pertama menyatakan kesanggupannya adalah jin Ifrit. Dia sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis tersebut sebelum Baginda Sulaiman berdiri dari duduknya. Jika Nabi Sulaiman alaihissalam setuju, kemudian langsung berdiri, maka singgasana tersebut sudah berada di dalam istana beliau. Belum lagi Nabi Sulaiman menjawab, muncul lagi tawaran yang lebih hebat dan lebih cepat. Kali ini datang bukan dari bangsa jin, tapi dari bangsa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 40. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Kalau jin Ifrit sanggup memindahkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dari duduknya, maka laki-laki yang punya ilmu Alkitab ini sanggup melakukannya dalam sekejap mata. Tentu saja tidak ada lagi yang akan bisa menandinginya. Al-Quran tidak menceritakan lagi jawaban Nabi Sulaiman. Begitu mata Nabi Sulaiman berkedip secara refleks seperti umumnya manusia, maka tiba-tiba singgasana Ratu Balkis sudah ada di hadapan beliau. Menyaksikan singgasana itu sudah ada di hadapan beliau, Nabi Sulaiman alaihissalam sangat bersyukur dan menyatakan bahwa ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 40 yang artinya, "Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, 'Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya?'
Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Setelah Ratu Balqis sampai di istana, Nabi Sulaiman alaihi salam menjamu Ratu Balqis dan rombongannya sebagaimana layak tamu negara. Dalam suasana ramah tamah, semua tamu berdecak kagum melihat kemegahan dan keindahan istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka semua terheran-heran. Ternyata ada negeri yang kondisinya jauh lebih baik, lebih makmur dari kerajaan Sabah. Pada saat senggang, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis melihat-lihat istana. Ketika mereka tepat di depan posisi singgasana Ratu Balqis, Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya, "Seperti inikah singgasanamu?" Ratu Balqis memperhatikan dan dia tertegun dan kebingungan sejenak sambil terus mengamati singgasana itu. Setelah kebingungannya reda, beberapa saat Ratu Balqis menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku." Karena dia berpikir singgasananya sudah dikemas dalam peti, tak mungkin tiba-tiba ada di sini. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian berkata, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Kalimat terakhir yang disampaikan Nabi Sulaiman alaihi salam bertujuan mengingatkan agar Ratu Balqis dapat berpikir ada kuasa di atas kemampuannya. Tindakannya selama ini dengan menyembah matahari dan kemajuan ilmu yang telah dicapainya tidak ada apa-apanya sama sekali jika dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dan keislamannya. Ratu Balqis akhirnya tersadar bahwa yang dilihatnya adalah benar-benar singgasananya. Ratu Balqis kemudian sangat terpesona dengan keimanan Nabi Sulaiman alaihi salam yang telah disaksikannya. Dia juga terpesona dengan kemajuan ilmu yang telah dicapai di kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman kemudian mempersilahkan Ratu Balqis untuk masuk ke istana yang sudah dipersiapkannya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Naml ayat 44 yang artinya, dikatakan kepadanya, "Balqis, masuklah ke dalam istana." Maka ketika Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia, Sulaiman, berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia, Balqis, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 44, Ratu Balqis digambarkan sebagai seorang penyembah matahari yang kemudian bertaubat dan menikah dengan Nabi Sulaiman. Kisah ini menunjukkan perubahan sikap dan keberanian Ratu Balqis dalam mencari kebenaran dan beriman kepada Allah.
Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis mengandung pelajaran tentang kebijaksanaan, keadilan, dan kekuasaan Allah. Ini adalah salah satu dari banyak kisah yang termuat dalam berbagai kitab suci yang menggambarkan kebijaksanaan dan kekuatan para nabi dalam menyebarkan ajaran Tuhan dan menguji keimanan orang-orang. Akhirnya Ratu Balqis tersadar bahwa matahari yang selama ini disembah oleh kaumnya hanyalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua hambanya. Ratu Balqis lalu mengumumkan keislamannya. Dia pun tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti oleh seluruh rakyatnya. Ratu Balqis memohon ampun atas kesombongan yang ia miliki dan menuruti Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun diperistri oleh Nabi Sulaiman dan akhirnya hidup bahagia. Itulah kisah Nabi Sulaiman yang tercantum dalam Al-Quran dan penaklukan Ratu Balqis, penguasa negeri Sabah, wanita hebat saat itu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.